mujizatnya. Yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat sudah dilepaskan, yang sakit sudah disembuhkan. Setiap luka-luka dibalut oleh kuasa Tuhan Yesus. Itulah kasih dan anugerah Tuhan. Itulah kuasa pujian dan penyembahan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya di akhir zaman ini. Haleluya. Mari saudara berdoa secara pribadi apa menjadi pergumulan kepada Tuhan. Kita menerima akan janji-janji. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pencurahan kuasa. Terima kasih buat mujizat dari tempat ini. Ya masih Yesus. Ya masih menerima firman Tuhan. Kami sepakat untuk menerima berkat Tuhan. Kami sepakat untuk menerima keadilan yang daripada Tuhan. Kami sepakat untuk menerima pembalasan yang daripada Tuhan atas setiap kami, atas setiap perbuatan kami, atas gereja ini. Sinar kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Sehingga tidak ada lagi musuh-musuh tempat ini. Ya masih kita menipu setiap kami. kuasa Tuhan. Kau sudah melepaskan setiap rahasia-rahasia semangat kita. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah salah di tempat ini. Firman Tuhan tidak pernah salah di tempat ini. Kau tidak pernah bersalah pada setiap kami. Firman tidak pernah salah. Tetapi kau sudah membukakan ternyata manusia yang jahat, manusia yang berdosa. Kau sudah membuka rahasia-rahasia di tempat ini Tuhan. Ternyata hati-hati yang jahatlah yang salah Tuhan, yang melawan firman Tuhan, yang tidak mau menerima firman Tuhan, yang tidak mau percaya, yang tidak mau ditegur, yang tidak mau diperbaiki Tuhan, yang tidak mau selamat dan menghalangi setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus di tempat ini, yang menghalangi kehendak Tuhan di tempat ini. Kami sepakat pada pagi hari ini bersama orang-orang yang berpihak kepada Engkau saat ini Tuhan, yaitu hamba-Mu Tuhan, yang Kau urapi hamba-hamba-Mu yang sudah Kau utus di tempat ini 2 orang, dan anak-anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dan domba-domba-Mu. Kami sepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan setiap siasat-siasat musuh Bapa yang menipu kami selama ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang Kau sudah nyatakan Tuhan bahwa mereka datang ke tempat ini hanya ingin merusak pekerjaan Tuhan, hanya ingin mengganggu hadirat Tuhan. Kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan kembali dan kembali dan berasal setiap engkau yang melawan Tuhan di tempat ini. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukannya minta diri diselamatkan, tetapi menghalang keselamatan orang. Kami tolak keluar setiap pembuat kejahatan. Kau sendiri yang akan mengeluarkannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menghalangi berkat-berkat Tuhan, yang menghalangi keselamatan anak-anak Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan. Kuasa-kuasa apapun, setiap kuasa itu sudah dikalahkan. Setiap kali memuji dan menyembah Tuhan, semua kuasa-kuasa kegelapan, tidak ada satupun kuasa kegelapan yang berani melawan Bapa Yahweh di tempat ini. Dan setiap pujian penyembahan di tempat ini semua sudah dikalahkan. Bahkan ketika gereja ini mulai berdiri, bahkan naga-naga yang dari laut itu datang ke tempat ini, tetapi mereka hanya mengisi. Mereka tidak akan bisa mendekati hadirat Tuhan di tempat ini. Bahkan mereka tidak bisa melawan firman Tuhan, tetapi Kau membuka ternyata hati-hati yang jahatlah yang melawan firman Tuhan. Hati-hati batu, keturunan ular-ular beludak dan keturunan ular-ular beludak yang tidak mau percaya Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sepakat berpihak dengan Kau di tempat ini, sebagaimana Musa menegakkan firman Tuhan dan suku Lewi berpihak kepada Engkau. Terima kasih, kami berpihak kepada Engkau. Dari awal Engkau sudah mengurapi dan mengutus kami di tempat ini. Hamba-Mu tidak diutus oleh Engkau. Jika tidak terjadi sesuatu kepada mereka yang selama ini sudah merusak
Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau katakan 2 tahun yang Pembalasan lalu, adalah hakmu Yesus. 2 tahun yang lalu, Di dalam Engkau nama sendiri Tuhan Yesus mengatakan, saatnya berperang. Tuhan, Haleluya. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa Engkau ingin Kami masukkan ke tabung, lempar ke neraka. Dalam nama Yesus. Hambamu menangis kepada Engkau, Haleluya. hambamu berlutut mencium kakimu, dan Air mata hambamu sudah berkata, Saatnya hambamu membuat pembalasan satu adalah hakmu. negosiasi. Pembalasan adalah hakmu. Hambamu ketika mau Kami hanya angkat firman, tangan, Engkau yang turun tangan. hambamu membuat suatu Holy nice Spirit negosiasi. Jesus. Bapa, Bumi ini kami adalah mengasihi tumpuan Engkau. kaki. Bapa, kami Engkau mengasihi bisa mereka. putar balikan bumi Izinkanlah sehingga hambamu tungkil balik semua membersihkan manusia. tanah itu. Kau bisa Izinkanlah lakukan hambamu itu Bapa, karena membersihkan Kau yang menciptakan. tanah itu, tanah pinggiran, Holy night tanah Jesus. batu, tanah Holy night Jesus. seperti. Pasti Kuasa mereka dahsyat Tuhan. akan menerima firman. Kuasa-Mu Pasti dahsyat, mereka akan kuasa-Mu menghasilkan dahsyat. buah. Kuasa-Mu Pasti Tuhan. mereka akan berbuat yang terbaik di Jangan gereja. sampai kami Setia ada yang beribadah, lemah, jangan setia sampai kami memberikan ada yang ucapan gugup, syukur, jangan sampai ada setia yang kami mengembalikan milik menunjukkan Tuhan, setia menginjil, Bertahan setia dan melayani, bertahan, Bapa. sepakat dengan Engkau dan Yes. firman-Mu, sepakat dengan Haleluya. hamba-Mu, memberitakan Injil dan Haleluya. hanya memberitakan Injil, hanya membicarakan firman Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, menghormati jam-jam ibadah, Yes. menghormati hamba-Mu yang tidak berguna, biji mata-Mu pasti buahnya baik-baik Tuhan. Amin. Biji mata-Mu, hamba-Mu berlutut menyembah Engkau dan tidak menginginkan Engau menebak. Yes. Dan Engkau sudah memberikan waktu dua, dan ini Amin. adalah tahun yang ketiga. Amin. Dan Engkau berfirman melalui kitab Kolose, Yes. Engkau telah mengalahkan musuh-musuhmu Yes. dan meluncuti mereka dan menjadikan musuh-musuhmu tontonan umum ketika Engkau turun ke lembah maut, ketika Engkau turun ke kerajaan maut. Holy nice Engkau mengambil Jesus. kunci-kunci itu dan Holy meluncuti nice musuh-musuhmu Jesus. dan menjadikan mereka Jesus. tontonan umum. Mereka sudah kalah. Yes. Seharusnya setiap kami tunduk taat kepada Yes. firman Tuhan. Musuh kami, Tetapi darah dan daging. ketika kami mengadakan inner healing, Tapi roh-roh jahat kapak sudah dalam. disampaikan. Setiap Haleluya. orang harus menghasilkan buah, Sihir-sihir tapi hasilnya adalah pemberontakan. Hasilnya adalah pemberontakan, perlawanan. Keluar semua dari grup, BPPS Blessing. Pengkhianat. Tidak ada yang kami sembunyikan, Kepada bahkan Tuhan. mencemooh firman Tuhan dan Yes. pengajaranmu dan Akan khotbahmu di tempat ini melalui Haleluya. Facebook, Dalam nama Yesus. beranda Facebook, Bertobat, keturunan tobat, ular tobat. meludak. Kau katakan seharusnya sudah lama mati, tapi kami kan yang menangis Haleluya Tuhan. Yesus. Kami yang menangis Tuhan. Karunia Kami Tuhan. yang menangis. Selalu. Kami yang sudah digembalakan dari sekolah Yesus minggu, dari Tuhan sekolah Raja. minggu di tempat Kami ini. sembah dan kami layani sampai Ternyata hari ini. apa yang kami balas kepada Engkau, Yesus tidak Tuhan. tahu berterima kasih. Yesus Tuhan. Kau melihat yang hadir pada hari ini, Hanya nama Yesus Bukan yang dari sudah sekolah pernah minggu di tempat menyelamatkan ini. kami dan menyembuhkan kami saat Bukan kami dari pernah remaja di hampir tempat mati ini. Tuhan. Tanahku yang Bukan berdoa kamu dari tempat perlihatkan ini. kepada kami hambamu. bukan diberkati di Saat tempat ini, hambamu juga mau mati Tuhan. Bukan Engkau menikah datang diberkati sendiri di tempat memberi dan ini. mengangkat. Sudah saat tapi mereka tahu berterima kasih kepada Engkau. Engkau beracara. Sudah Mereka saat tahu Bapak berterima Engkau kasih. beracara. Sudah saatnya Engkau Dan ini adalah tahun Bapak. ketiga. Tidak ada Ratakan lagi setiap negosiasi. lembah-lembah. Tidak ada lagi negosiasi. Engkau sudah katakan siapa yang mau selamat. Engkau sendiri yang harus cari Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan bahtera keselamatan di tempat ini dari 20 tahun yang lalu. Tuhan sudah siapkan bahtera keselamatan di tempat ini dari 20 tahun yang lalu. Supaya dari setiap anak-anak itu mereka boleh menuju kerajaan surga. Haleluya. Siapapun mereka, gereja apapun, suku apapun, agama apapun, ras apapun, Engkau sudah siapkan bahtera di tempat ini. Yesus selamatkan keluarga. Karena hari penghukuman itu akan Suami tiba. istri anak-anak Tuhan Yesus. Pembalasan itu akan tiba mulai hari ini. Selamatkan kami Tuhan. Pembalasan itu akan tiba. Kasih Tuhan. Demikian juga di tempat ini. Haleluya. Engkau sudah menyiapkan bahtera keselamatan dari 20 tahun yang lalu. Yes. Tetapi siapa yang menghargai bahtera keselamatan di tempat ini, hadirat
Tuhan. Barang siapa Ada tidak tabut mau Tuhan. menghargai, Ada tabut Tuhan di tempat ini, tabut pujian penyembahan. Ada tabut Tuhan. Barang siapa orang-orang yang tidak boleh memegang tabut itu, engkau berani-beraninya memegang tabut itu, makanya banyak engkau yang mati. Karena kau tidak punya otoritas untuk memegang tabut itu, engkau yang mati, mengatur tabut mati itu. rohani. Biarpun anak seorang Imam Harun Haleluya, Yesus tidak bisa. adalah Tuhan. Biarpun orang-orang yang dipercayakan oleh Daud yang memegang tabut itu, mereka mati. Yesus Karena yang tabut sudah itu naik ke tidak sorga. boleh dipegang oleh siapapun. Haleluya. Tabut Yes. itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Tabut itu adalah kemuliaan Tuhan. Ayo Haleluya. berani-beraninya engkau Yes. ulang berudak mengatur dan memegang Kuduslah tabut itu. Engkau. Itu sebabnya banyak yang Kuduslah mati. Engkau. Karena Engkau Kuduslah kudus. Engkau, sebab Karena mereka tidak tahu firman kami Tuhan. mau belajar Mereka kudus, buta. kami Mereka mau buta. belajar kudus. Tapi Engkau sudah Kami membukakan. semua belajar kudus, kami Engkau sudah pikiran hati membukakan dan Engkau rohani. sudah mengajarkan jangan Kuduskan kami berani-berani dengan firman-Mu. mentertawakan Kuduskan firman kami Tuhan. dengan pengajaran. Khotbah hamba Tuhan. Kuduskan kami. Itu mahal, itu Kuduskan kami mahal. oleh darah. Mahal. Kuduskan kami oleh darah. Itu adalah pengorbanan Yesus Kristus. Supaya kami melihat kerajaan-Mu, Terima supaya kami kasih, masuk Tuhan. dalam kerajaan, supaya kami Itu sebabnya masuk dalam kursi-kursimu kerajaan-Mu, sudah diganti. Engkau yang supaya kami seharusnya masuk menjadi dalam mempelai kerajaan-Mu, di Bapa. tempat ini. Kami tidak mau Engkau ditipu sudah dipanggil iblis-iblis, dari sekolah minggu, setan-setan, dari remaja, pemuda, manusia-manusia dan yang Engkau tidak sudah bertobat. Kami diberkati. tidak mau tertipu. Engkau punya kursi-kursi pesta perjamuan kawin anak domba di surga. Tetapi kau menghina firman, menghina kasih karunia Tuhan, menghina darah Tuhan Yesus. Tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi. Dan kursi itu sudah diberikan kepada orang baik di tempat ini. Orang-orang yang ada di tempat ini hari inilah orang-orangnya masuk Yerusalem baru. yang punya pakaian-pakaian putih. Pakaian-pakaian putih tidak sampai 10, tidak sampai 10. Dan pakaian putih, pakaian pengantin itu dicelup dengan darah anak domba Allah dan dibersihkan dan sedang digantung di tempat pencucian, tempat pencucian yang indah. Yesus, selamatkanlah kami. Kau yang menolak bukan Tuhan yang menolak kau, kau yang menolak firman. Tuhan berkata, barang siapa yang menerima firman, barang siapa yang melakukan firman, engkau akan dapat upah. Engkau akan dapat upah siapapun engkau, online ataupun offline. Selamatkan kami Biar Yesus. engkau bukan jemaat di sini, kau yang sudah mengikuti di tempat ini secara online, kau yang menerima firman, Selamatkan kami yang Yesus. menghargai firman, kau akan mendapatkan upah. Selamatkan kami Yesus. Dan kau yang ada di tempat ini, Selamatkan. yang meremehkan firman, Yesus, yang meremehkan firman ini, firman yang berkata, celaka, celaka, celaka. Dan siapapun yang bersekongkol, siapapun nama-nama yang sudah bersekongkol melawan firman, menghina firman, mengejek firman, melalui Facebookmu, melalui beranda-berandamu, engkau sendiri yang mengundang celaka atas dirimu, engkau sendiri. Dan kau yang mensupportnya juga yang mengundang celaka. Sudah diberitakan bulan lalu, siapa yang meremehkan firman akan didestroy oleh Tuhan. Engkau pelayan Tuhan. Sudah dikasih tahu, kau masih mengejek-ngejek. Dari tahun lalu kau mengejek-ngejek firman Tuhan dan khotbah hamba Tuhan yang tidak berguna di tempat ini. Pengajaran preaching yang disampaikan oleh hamba-hamba berdebu tanah yang tidak berguna, engkau lawan, engkau bicarakan, dan kau juga domba-domba, engkau ikut berkomentar di Facebook itu, bukan? Engkau mensupport dia, siapakah dia? Apakah dia yang mendirikan gereja ini? Tidak. Apakah dia yang berkorban untuk membangun gereja ini? Ketika masih ada di lumpur WC-WC di sana, apakah dia yang membayar harga di tempat ini? Tidak. Kami tidak izin. Dia miskin, Kami tidak izin. masikor, keturunan ular beludak, tidak punya apa-apa. Kami mau menyembah Yesus yang benar. Yesus panggil, Yesus berkati.
Yesus berkati dengan rumah dan semua harta benda. Terima kasih. Tetapi apa yang kau balas? Kau menginjak-injak firman Tuhan. Karena kau tidak selamat. Kau ular beludak. Dan kau mempengaruhi domba-domba di tempat ini. Kau akan menerima akibatnya. Percaya Yesus. Dan kau juga domba-domba yang mau mempengaruhi. Nama-namamu juga sudah diangkat. Nama-namamu juga sudah diangkat di hadapan tahta Allah pengadilan. Karena kau bermain-main. Yes. Bukan kau datang ke rumah Tuhan, kejar Tuhan. Kejar Tuhan menangisi dosa-dosamu. Supaya jiwamu diselamatkan, supaya keluargamu Yes. diselamatkan. Tapi engkau tertawa-tawa. Yes. Engkau mentertawakan firman Tuhan. Engkau mentertawakan orang-orang yang berdoa di tempat ini. Engkau mentertawakan khotbah-khotbah hamba-hamba yang tidak berguna di tempat Yesus ini. Tuhan Raja. Itu firman Tuhan. Yesus Tuhan Raja. Itu firman Terima Tuhan. kasih. Firman yang akan mengejar engkau. Yesus, kami bangga. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau keluar, firman yang mengejar engkau sampai engkau punah. Kata Ulangan 28, kau sudah melihat berapa banyak yang punah. Seharusnya kau bertobat, tapi kau tidak mau bertobat. Terimalah pembalasannya. Terimalah pembalasannya. Terimalah pembalasannya. Kami juga akan menerima pembalasan yang daripada Tuhan. Sesuai apa yang kami tahu. Sesuai apa yang kami tahu. Itu sebabnya kau domba-domba yang ada di tempat ini, mengapa kau mendengar kami ular beludak? Mereka tidak menderita di tempat ini. Apakah mereka yang melayani ibadah di sini pagi, siang, malam? Apakah mereka yang melayani sekolah minggu di tempat ini, remaja, kaum muda, kaum bapak, kaum ibu? Apakah mereka yang berdoa di sini setiap Sabtu? Apakah mereka berdoa di sini setiap Kamis? Karena mereka tidak tahu. Apakah mereka menanam uang-uangnya di tempat ini sampai gereja ini terbangun? Apakah mereka yang menderita lapar karena pekerjaan Tuhan di tempat ini? Tidak, bukan? Mereka orang miskin yang diberkati. Tetapi mengapa kau domba-domba mendengar dia? Sehingga celaka yang ada pada dia akan kau dapatkan juga di tempat ini. Makanya berpihaklah kepada Tuhan. Dia kasih nafas. Berpihaklah kepada firman Tuhan yang memperpanjang nafas hidup kita. Jangan kau menjadi domba yang bodoh. Engkau satu-satunya domba di tempat ini. Kenapa kau masih bodoh juga? Kenapa kau tidak marah dia? Marilah domba-domba Tuhan yang ada di tempat ini bertobat. Hanya domba yang akan Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami akan melihat apa yang Kau kerjakan di tempat ini. Kami akan melihatnya Tuhan. Visi-visi Tuhan, jiwa-jiwa banyak itu tidak bisa datang ke tempat ini karena ada ular-ular itu Tuhan. Ular-ular yang tidak mau bertobat sampai hari ini. Merusak pekerjaan Tuhan. Tidakkah kau lihat domba-domba di tempat ini? Kalau datang hari Kamis, roh kenajisan, dia tidak mau menyembah Yesus di tempat ini. Mengapa kau dengar kata dia? Dia tidak mau menyembah Yesus selama ini. Ternyata dia datang ke tempat ini tidak menyembah Yesus. Dia buka-buka Alkitab. Jadi siapa yang dia sembah? Tapi dia mau mengatur mimbar ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau izinkan ini terjadi supaya pemberitaan dan rahasia-rahasia kebenaran-Mu semakin kebuka, Kain dan Habil. yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan dari keturunan Kain dan keturunan Set tidak ada yang selamat selain Nuh. Dan hari ini kami harus menjadi Nuh di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami harus menjadi Nuh. Kami harus menjadi mempelai yang siap sedia. Tuhan akan datang kedua kalinya. Betapa suci dan salehnya kami harus hidup. Itu sebabnya Engkau mau membersihkan hati kami. Karena tanpa hati yang kudus, satupun kami tidak boleh melihat Tuhan dan tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Engkau mengajarkan inner healing di tempat ini untuk kebaikan kami Tuhan, supaya kami layak mengenakan pakaian pesta itu. Dengan susah payah Engkau mau membersihkan hati kami Bapa, dengan pengorbanan air mata dan pemberontakan perlawanan, caci maki, hinaan, tertawa yang diterima oleh hamba-Mu. Tetapi hamba-Mu dan Engkau mau membersihkannya Bapa.
Dan ini menjadi percontohan bagi keluarga besar kami, bagi gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini Bapa. Tidak ada satupun daging yang boleh ada pada kami. Terima kasih. Jika ada daging Galatia 5 itu, kami tidak boleh masuk. Rasul Paulus sudah katakan, jika kau melakukan seperti yang aku lakukan dulu, engkau tidak mendapat bagian kerajaan surga. Amin. Itu sebabnya dengan kasih-Nya Tuhan mengajar kami di tempat ini perlahan demi perlahan, inner healing per inner healing. Tuhan tidak mau langsung membersihkan. Kalau Tuhan membersihkan maka semuanya akan mati. Tetapi Tuhan membersihkan step by step, menyembuhkan luka-luka kami. Luka-luka yang kami miliki dari kami yang ada di rahim ibu selama 15 tahun di tempat ini. Engkau membersihkan satu persatu supaya kami punya tanah hati yang baik dan kami menjadi murid Kristus. Murid Kristus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik dan buahnya baik. Kalau buahnya setengah baik setengah jahat akan dimuntahkan ke lautan api. Yang Tuhan hanya mau makan hanyalah buah kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah rencana-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini, setia di tempat ini karena Tuhan mau membersihkan hati kami. Amin. Supaya buah yang keluar dari hati ini hanya yang baik. Hati-hati emas. Hati-hati emas. Tidak ada lagi buah-buah yang jahat. Tetap menjadi emas. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kayu bukan Terima perak kasih. gitu. Tetapi engkau menghina firman, engkau menghina hamba-Mu, engkau meludahi wajah Tuhan Yesus. Engkau melempari kotoran ke wajah Tuhan Yesus, bukan ke wajah GPPS Blessing, bukan ke wajah hamba Tuhan, bukan. Engkau meludahi wajah Tuhan Yesus, melempari kotoran-Mu, kotoran fesis-fesismu, kau lemparkan ke wajah Tuhan Yesus. Engkau mengira engkau puas mempermalukan pendeta dan gembala hamba Tuhan, bukan. Engkau melempari kotoran ke wajah Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan engkau, yang sudah memberikan engkau nafas kehidupan, yang aturan yang engkau mati kemarin. Yesus yang memberikan engkau nafas, Yesus yang memperpanjang nafas hidupmu. Engkau yang miskin mengarat, Yesus yang memberkati engkau. Engkau punya pekerjaan, punya gaji, engkau bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu Yesus yang kasih. Yesus yang bangun gereja ini, Yesus yang siapkan bahtera ke tempat ini. Tapi engkau yang sendiri yang menghina wajah Yesus, engkau sendiri yang mencaci maki Yesus, engkau sendiri yang mentertawakan Yesus dari Facebookmu, dari kelompok-kelompok Facebookmu di GPPS Blessing di belakang. Engkau kira Yesus buta? Engkau kira hamba Tuhan di tempat ini buta? Dan sampai hari ini engkau belum mau menghormati Yesus. Sudah selesai. Hari ini Tuhan kerjakan adalah untuk domba-domba dan mempelai-mempelai. Yesus akan datang yang kedua kali. Kita semuanya harus bersiap. Yesus bukan hanya datang untuk yang kedua kali, tapi Yesus akan datang seperti pencuri, mencabut setiap nafas-nafas yang ada di muka bumi ini. Tapi biarlah ketika setiap nafas itu dicabut, orang-orang itu sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus di tempat ini maupun di gereja mereka masing-masing. Tuhan, di gereja pengembangan di mana mereka digembalakan masing-masing, setiap domba-domba jemaat itu sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus di gereja mereka masing-masing maupun di gereja ini. Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun pekerjaan Tuhan di gereja di mana mereka digembalakan. Mereka sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk ibadah Tuhan Yesus, untuk hamba Tuhan Yesus, untuk biji mata Tuhan Yesus, untuk setiap pastori-pastori yang ada, untuk kebutuhan hamba-Mu, setiap beri makan minumnya, pakaiannya, dan transportasinya untuk pelayanan, dan membangun gereja di mana mereka masing-masing beribadah Tuhan, dan memberitakan Injil Tuhan, memberitakan pertobatan Tuhan, melayani domba-domba yang Tuhan percayakan di tempat mereka, gereja mereka masing-masing dan gereja di tempat ini. Dari sekolah minggu Tuhan, dari remaja Tuhan, dari kaum muda Tuhan, dari kaum ibu Tuhan, dari kaum bapak Tuhan, kaum pria yang ada, kaum pelayan Tuhan, bahkan kaum tim hamba-hamba-Mu di tempat ini. Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk rumah Tuhan, untuk saudara-saudara seiman yang ada di tempat ini maupun di gereja mereka masing-masing. Dan ketika sudah mapan
gereja itu sudah kaya. Mereka bersama-sama turun-turun Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu yang membutuhkan, orang-orang miskin yang ada di sana, diberitakan Injil, diberikan sembako, diberikan uang, diberikan kebutuhan pendidikan, membangun sekolah-sekolah yang ada, memberkati orang-orang miskin, memberkati penjara-penjara yang ada, rumah-rumah yang ada di sekitar. Itulah yang seharusnya kami lakukan di muka bumi ini selama kami hidup, Bapa, supaya kami didapati orang yang saleh, orang yang suci, orang yang memberitakan firman Tuhan, orang yang taat dan setia sampai akhir. Maka pintu-pintu gerbang terbuka. Tuhan mendapati ketika Engkau datang menjemput setiap nafas, kami Engkau dapati sebagai hamba-hamba yang taat dan setia. Dan ketika Engkau datang yang kedua kali, kami sebagai mempelai-mempelai yang siap sedia dengan minyak dan pelita yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah isi hati-Mu Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Engkau sedang mempersiapkan iman kami yang teguh, yang kuat. Ketika malapetaka itu terjadi, kami tidak perlu takut Tuhan, karena Tuhan di pihak kami. Ketika pembalasan itu terjadi, pembalasan Tuhan atas setiap orang fasik yang ada di setiap gereja Tuhan, yang ada di setiap pengembangan, yang ada di setiap jemaat, yang ada di atas muka bumi. Pembalasan atas orang-orang fasik terhadap gereja, orang-orang fasik terhadap hamba Tuhan, orang-orang fasik terhadap firman Tuhan, orang-orang fasik terhadap firman Tuhan yang ada di muka bumi yang sudah dipersiapkan. Kami akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik yang ada, dan pembalasan terhadap rencana Tuhan untuk menghakimi dunia ini. Kami tidak perlu takut, karena Engkau sudah memerintahkannya Bapa. Iman kami Engkau teguhkan Bapa. Iman kami mengalahkan dosa-dosa yang mau mengganggu kami, dosa-dosa yang ada di dalam diri kami. Kami lawan dengan iman kami yang teguh. Setan-setan yang mau mengganggu diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, berkat kami, pelayan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di mana saja, dengan iman kami patahkan, kami hancurkan Bapa. Penghalang-penghalang berkat Tuhan, dengan iman kami patahkan, kami hancurkan, karena semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Biarlah hamba-hamba mereka dan setia akan menerima berkat-berkat Tuhan, karena mereka mau memberitakan Injil, mereka mau melayani jiwa-jiwa yang ada. Tuhan, persiapkan mereka Bapa untuk menerima lawatan Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan puji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah setia Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya setiap kali kami ibadah, Tuhan Yesus ada di tempat ini, dan Tuhan Yesus memberikan upah pada setiap kami yang setia. Sebanyak kerajinan kami, sebanyak hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang kami berikan, waktu kami berikan, sebanyak itu juga kami akan menerima yang daripada Tuhan yang adil. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan salam buat kita semua. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan pelihara, menjaga kita, dan Tuhan menyampaikan pernyataan-pernyataannya kepada kita. Ya, satu hal adalah bahwa satu motto mengatakan, jikalau hamba-hamba Tuhan sehati, sepikir, berdoa kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan terjadi. Amin. Setan-setan juga kalau mereka bersatu melawan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau dikatakan gugur akan gugur. Jadi di dalam setiap komunitas kita, di dalam persekutuan apapun, kita harus sepakat, ya. Kita yang hadir ini, kita sepakat dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Orang yang tidak datang berdoa itu tidak mungkin sepakat sama kita, ya. Tidak sepakat. Jadi tidak boleh kompromi dengan dunia, dengan orang-orang yang najis, yang najis rohnya, ya, artinya tidak mau datang ke gereja menyembah Tuhan, menangis di bawah kaki Yesus, yang tidak mau sepakat dengan hamba Tuhan. Itu juga menjadi peperangan kita, menjadi satu lawan. Di alam roh itu diperlihatkan itu menjadi lawan lagi, ya, menjadi beban. Seharusnya beban kita itu memenangkan jiwa. Tetapi sekarang Roh Kudus katakan kita memenangkan orang yang di dalam gereja ini, karena pada nggak bertobat, ya, nggak bertobat semuanya. Roh Kudus kata nggak bertobat, ya. Pertama belum melakukan
adik PRT GBPS ya, yaitu tidak mau sehati dengan gembala, tidak mau aktif doa, tidak mau aktif melayani, tidak aktif kasih perpuluhan, tidak aktif kasih pembangunan, tidak aktif kasih ucapan syukur, tidak aktif kasih buah sulung setiap tahun. Itu sudah kenajisan di mata Tuhan ya. Tapi hamba Tuhan bukan hamba Tuhan mata berita ya. Tante sudah bolak-balik berbicara tentang kami ini udah biasa ya makan nasi bungkus satu orang bagi dua ya. Kami juga sudah pernah menderita, yaitu sakit tidak ada uangnya, anak kami yang paling besar kami titipkan di panti asuhan. Jadi tentang menderita secara ekonomi sama menderita mau mati kami sudah alami. Kami pertama pelayanan di tempat ini, jalan di tempat ini semuanya belum ada di aspal, sangat becek. Kalau hujan seperti ini kami bolak-balik jatuh di tanjakan itu karena licinnya ya. Kami berempat, saya, tante dengan Jeremy Chris ya, karena Angel Janet sudah besar. Kami sering jatuh naik beat ya, motor, maksudnya motor beat itu bolak-balik kami jatuh. Tapi Tuhan lindungi kami. Tuhan tidak kasih kami mati, Tuhan tidak kasih kami celaka ya. Sudah berapa kali kami celaka ya. Iblis berbagai macam cara membuat kami mungkin mati dan celaka, tapi tidak bisa kalau tidak seizin Tuhan ya. Jadi saya katakan mari kita mau sepakat benar-benar di tempat ini, sepakat sama gembala ya, yaitu apa namanya, goalnya Tuhan itu surga, goalnya Tuhan itu apa ya, menghasilkan buah ya. Jadi supaya kita benar-benar mengerti tentang apa sih motivasi dari Om sama Tante ini, apa sih maunya goal Om sama Tante ini. Semua orang bertobat, itu saja, bertobat, lakukan kehendak Tuhan, lakukan firman ya. Mau diproses, mau menjadi bejananya Tuhan, mau menjadi emas. Kami juga sekolah Alkitab akhir daripada kami diutus ya. Waktu saya ingat hamba Tuhan katakan kita ini harus mau diinjak sampai masuk ke dalam tanah, dan waktu timbul itu emas ya. Harus mau diinjak begini ya. Kalau tidak mau diinjak itu asal sedikit dikasih pemen itu apa itu namanya, itu belum diinjak sama Yesus itu ya. Harus mau diinjak sampai masuk ke dalam tanah. Waktu timbul itu benar-benar dia emas ya. Kemana pun dia dilempar tetap emas. Jangan jadi babi. Babi saudara tangkap itu ya, saudara bersikap dia dengan Vaseline, dengan ringso, dengan semua parfum ya saudaraku, dia bersih wangi sekali. Tapi coba saudara lepaskan di kubangan, coba saudara lepaskan dia nanti di sawah-sawah, dia akan masuk lagi ke sana main-main jorok ya. Itu perumpamaan yang dia berikan kepada manusia itu ya saudara, dikasih oleh Tuhan. Sehebat apapun firman itu sudah dibersihkan ya, tapi kalau dia lihat kubangan, dia lihat masa lalunya, dia lihat apa, setiap orang itu punya kelemahan ya. Setiap manusia punya kelemahan ya. Kelemahannya apa ya? Contohnya dia suka pesta-pesta ya, dia suka ke pesta itu, nanti iblis akan dia buat jatuh ke pesta ya. Kalau tadinya dia narkoba, dia akan jatuh ke narkoba. Kalau dia tadinya suka tentang berhala, dia akan jatuh nanti ke berhala ya. Itu yang hari ini Roh Kudus tegaskan kepada kita ya, supaya kita semuanya siap dipakai oleh Tuhan. Itu aja dari saya. Jadi biarlah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus yang sudah mati dan berkorban bayar dosa kita. Dengan begitu keji siksaan penderitaan yang dia alami ya. Jadi kita ini kalau sudah percaya, sudah menerima Yesus, sudah dibaptis ya, kita ini anak Tuhan Yesus. Amin saudara, Tuhan Yesus. Jadi hati kita 24 jam harus terpaut dengan Tuhan Yesus. Air ini adalah kehidupan tubuh kita. Demikian juga air ini membersihkan. Nah, kita makan kan ada banyak sampah-sampah di ginjal apa semua. Nanti kan dia yang mengarutkan air ini saudara. Ada body, soul, spirit. Ya, soul ini kan jiwa ini kan banyak sampahnya, dosa-dosa. Roma 1 ayat 29 sampai 31.
daging, Galatia 5. Masih banyak lagi yang kelompok-kelompok, Roma 1 ayat 29-31. Ya, tak usah dulu buka yang kelompok yang lain. Ini saja dulu basicnya, ya. Dengan apakah kita membersihkannya? Dengan firman, ya. Our soul only cleansed by the word of God. Jadi firman ini membersihkan jiwa kita. Paham ya? Ya, we have so many sins. Ya, we bear all the sin since we are in our mother womb. Kita ini punya dosa daging, dosa warisan sejak kita ada di rahim mama. Itu semua dosa. Ya, yang ada di manusia daging kita atau jiwa kita, dan roh kita mati. Roh kita semua mati karena sudah berdosa, right? Kalau tubuh kita hidup, hanya tubuh ini yang hidup. And then we hear the gospel, kita dengar firman, kita dengar Injil, and then kita repent, kita bertobat, kita terima Yesus. Kita terima Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirbarukan, itu our spirit, God make our spirit life again. Ketika kita percaya terima Yesus dari iman kita sendiri, maka Tuhan menghidupkan roh kita. Ingat ya, roh kita yang hidup. Roh kita sempurna, roh ini sempurna, roh ini baik, nurut, ini roh. Dia senang kan doa-doa ini, ya. Terus apa yang jahat? Kalau tubuh kan, tubuh kita bersih nih, bersih gak mandi kan. Roh kita juga bersih, roh kita ini sempurna kembali seperti awal. Roh yang keluar dari Bapa. Jadi doa ini kan roh. Jadi apanya yang jahat? Soul kita, jiwa kita inilah kotor, penuh dengan sampah. Ya, jadi firman inilah yang membersihkan jiwa kita. Jadi kalau kita dengar firman, baca firman, semakin banyak baca firman sama semakin banyak doa, rohnya akan semakin kuat. Semakin banyak baca firman, rohnya nanti akan semakin besar. Rohnya kan kecil dulu tuh. Kan benih firman itu kan roh. Dia hanya seperti biji sawi, seperti bayi loh. Banyak diisi firman, nanti bayi itu, roh kita kan bayi, dia akan bertumbuh. Makanya sebagai ibadah, ikut doa supaya dia semakin bertumbuh dan makan firman Tuhan, susu firman Tuhan. Ya, jadi selain firman Tuhan itu menumbuhkan bayi rohani kita, ya, firman Tuhan itu juga membersihkan hati kita. Ya, firman Tuhan itu menguatkan kita. Jadi tidak bisa setengah-setengah, tidak usah, kalau setengah-setengah tidak usah, tidak jadi. Dia harus firman, doa. Itu satu paket, kayak suami istri satu, kayak tubuh jiwa roh satu. Manusia tanpa air mati. Jadi dia harus sama, ya. Seperti itu saudara, listrik kan ada powernya, ada lampunya, ada saklarnya. Tidak bisa satu aja lampunya, nggak bisa kan? Generator aja nggak bisa. Ya, jadi harus saudara. Anggota jemaat itu anggota jemaat kerajaan surga. Ya, kalau anggota jemaat kerajaan surga sama juga nanti anggota jemaat kerajaan surga, anggota jemaat gereja Tuhan di muka bumi. Ya, dia harus sudah percaya Tuhan Yesus, mengaku dan menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia otomatis terdaftar sebagai anggota jemaat Tuhan Yesus, anggota jemaat gereja Tuhan Yesus di surga, maupun anggota jemaat gereja Tuhan Yesus di bumi. Ya, gereja Tuhan Yesus di bumi ini orang, bukan merek. Orangnya, biarpun dia di bawah kolong sana, tinggal di jembatan di kebun, dia belum terdaftar sebagai gereja, tapi dia udah percaya kepada Yesus, dia itu udah anggota jemaat Tuhan Yesus di gereja Tuhan Yesus di surga maupun di gereja Tuhan Yesus di muka bumi. Dari setiap suku itu Tuhan Yesus yang catat nilai. Nanti Tuhan Yesus yang akan arahkan dia masuk di pengembalaan mana. Itu basicnya, supaya saudara gampang melayani setiap jiwa, ya, di dalam maupun di luar. Yang kedua, untuk saudara menjadi anggota, selain sudah percaya, mengaku dan menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus dibaptis air secara selam dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu nanti akan diajarkan di gereja oleh hamba Tuhan. Bisa juga belajar sendiri seperti sida-sida itu,
Sida-sida yang datang ke Yerusalem untuk beribadah, dia hanya baca. Kemudian dia diajarkan satu kali aja oleh hamba Tuhan, dia percaya dan langsung dibaptis hari itu juga. Dia bukan jemaat gereja, dan dia pulang ke negaranya sebagai anggota kerajaan surga, sebagai anggota gereja Tuhan Yesus di surga maupun di bumi. Dan kemudian nanti di negaranya dia akan menjadi gereja melalui keluarganya atau gereja mana dia. Simpel kan? Saudara nanti bisa mengajar orang dengan baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau anak-anak dia nanti diserahkan ke gereja kalau orang tuanya sudah terdaftar sebagai jemaat. Ya, itu dia syarat menjadi anggota kerajaan surga atau anggota gereja Tuhan Yesus di bumi dan di surga. Hanya itu, nggak ada yang lain. Ya, dan kalau untuk menjadi di sini maupun di gereja lokal masing-masing pasti kurang lebih sama. Ya, untuk menjadi member di Blessing Family, ya, yang pertama tadi sudah ya, pengakuan yang pertama tadi nomor 1 sampai 9 sudah ikut fellowship-nya, sudah ikut pelajarannya, Bible study-nya, PA-nya. Yang kedua ya, dicek lagi udah percaya terima Yesus dibaptis, lahir baru ya. Kemudian menyatakan secara tertulis bergabung menjadi jemaat. Jadi nanti ada nomor dan nama dan nomor anggota jemaat, sehingga jemaat ini berhak menerima pelayanan dari gereja, pelayanan besuk, pelayanan pernikahan, pelayanan penyerahan anak, pelayanan kematian, penguburan, ya, atau yang lain-lainnya dilayani. Syaratnya untuk menjadi member itu ya taati dulu ADPRT GPPS. Ya, yang pertama menaati ADPRT, ya, syarat anggota. Selain pengakuan nomor 1 sampai 9, yang pertama, yang kedua sudah percaya mengaku dan sudah dibaptis, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, taat dulu dengan ADPRT gereja lokal masing-masing. Contohnya yang Bang Binsar itu gereja lokal Bethany Church, Bethany Baptist Church di Filipina. Ini Pentecostal Church di Indonesia. Ya, sama ya. Jadi wajib sebagai anggota wajib menaati ADPRT dan peraturan lainnya di gereja lokal kita masing-masing ini di GPPS Blessing ya. Yang kedua, wajib beribadah dengan setia dan membawa persembahan syukur. Yang ketiga, wajib membawa persembahan persepuluhan. Yang keempat, wajib menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saksi Tuhan Yesus Kristus kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, ya, baik di online, offline, Facebook, YouTube, ya, di depan, di belakang, sama siapa saja kita wajib menjadi saksi Yesus Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan, ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, jangan ikut-ikut si setan-setan ular budak yang di YouTube itu tukang kritik pendeta gereja maupun di Facebook. Ya, ada itu ya dia kritik-kritik maupun yang dari GPPS Blessing, ya. Ya, dia mau khotbah dia aja belum selamat. Ya, baru dia kritik-kritik terus saudara support lagi. Nanti celaka untuk dia kena untuk saudara. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Dia udah lakukan ini belum? Kalau dia belum lakukan ini, biarpun dia di mimbar GPPS Amerika, dia bukan member GPPS, bukan. Nggak tahu dia member mana. Ya, nggak tahu dia member mana. Saudara sekarang udah tahu ya. Yang kelima, ya, wajib menaati dan menghormati gembala jemaat. Bersehati dan bekerja sama. Dia di sini ya, bersehati dan bekerja sama. Berpartisipasi aktif, menunjang segala pekerjaan dan pelayanan gerejawi dengan tulus dan sepenuh hati. Kalau kita semuanya sudah mengerti ini dan sudah melakukan ini, maka saudara boleh ikut pemuritan dari GPPS. Baru ikut pemuritan, ya, itu namanya pemuritan di gereja. Ikut. Nanti ada modul 1, 2, 3, 4. Harus ada absennya, fotonya, kehadirannya, tanda tangannya, dan modulnya. Contohnya saudara bergabung, tiba-tiba saudara terlambat bergabung, saudara gabung di modul 4, gak masalah.
Nanti diulang lagi setelah selesai 1, 2, 3, 4, modul 1 akan dibuka, saudara ikut lagi. Ini Pak, Bapak ini sudah sarjana ekonomi, sudah penginjil internasional ataupun nasional, sudah keliling gereja-gereja nginjil, dari ribuan orang sudah khotbah, maupun yang di kampung-kampung, pelosok-pelosok, hutan belukar, ya, itu sudah pelayanan, udah KKR, ya, udah melayani sekian puluh tahun, udah terima bertobat, udah terdaftar dan melakukan ADPRT di gereja dia di Kalimantan awal dia bertobat. Kemudian dia pindah di Batam juga sudah lakukan dengan baik, ya, baik di gereja dia maupun di gereja orang, dia sudah lakukan yang baik dan jadi berkat. Ini namanya memuliakan Tuhan Yesus. Udah pernah ngubur orang mati. Lihat Facebooknya, perkataannya luar dalam, tidak pernah yang aneh-aneh. Itu namanya jadi saksi Yesus. Dan sekarang ikut Bible study, ya, udah jadi hamba Tuhan, masih ikut lagi Bible study. Ada itu yang bayar. Ini bayar dengan ketaatan. Kalau itu bayar dengan ketaatan, bayar dengan seragam, bayar dengan uang, bayar dengan apapun, tidak mau tahu, harus bayar. Enggak murah ya. Jadi memang enggak murah loh untuk mengerjakan keselamatan itu yang benar, itu enggak murah. Ya, bayarnya mahal. Ya, untuk dapat baju itu enggak mahal, saudara. Yesus juga bayarnya dan enggak mahal kan, enggak murah kan, darah, dia bayar dengan darah itu untuk dapat pakaian putih, bisa masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya triliunan tahun, miliaran tahun, jadi raja di situ, makan gratis, pesta gratis, rumah gratis, ya, ibadah gratis, ya, mobil, pesawat, emas gratis, bisa saudara pakai kemana saja, keliling miliaran tempat wisata, tiap hari pesta. Tidak dapat tiap hari pesta itu di surga itu. Yesus bayar dengan darah. Ya. Dia ikut yang mungkin level 4 atau level 3. Enggak apa-apa dia ikut sekarang. Nanti setelah tamat itu semuanya yang sudah level 1, 2, 3, 4, dia harus ikut lagi yang level 1 dari awal. Dia harus penuhi itu. Sampai sudah lengkap semua SKS-nya atau modulnya dengan tugasnya, ya. Dan hutang-hutang harus dibayar semua. Baik nanti mau skripsi, mau wisuda, semua harus dibayar itu. Kami hampir 20. Ya, bukan 20 rupiah saudara. Ya. 20 aja bisa disiplin sama gereja sama Tuhan. Karena dia disiplin di his company. I know it. I'm so disciplined when I study in junior high school. I'm so disciplined study and go to school. That's why I discipline study the Bible. That's why I so disciplined about the rule of the church. Because I used to do that di sekolah. Saya sangat disiplin, ya, sampai saya juara. Saya di sekolah, jadi di gereja pun saya disiplin. Belajar bahasa Inggris pun saya sudah masih tidak tahu, saya sangat disiplin. 2 level hanya 6 bulan, ya, saya tidak pernah absen, saya dapat sertifikatnya. Saya sudah terbiasa disiplin, kayak saya senang. Banyak yang gugur, ya, tidak sampai dari 200. Dari 200 hanya ada kurang lebih 10 yang dapat sertifikat kerajinan. Saya dapat itu. Lain lagi sertifikat penamatan, saya dapat itu.